Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Di surat Paulus yang pertama, 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan dan saya bacakan untuk kita sekalian. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Ayat yang ke-11. Dan anggaplah suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan. Seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang-orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Mark Manson, ya ini Mark Manson itu seorang penulis terkenal ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara jalan-jalan ke Gramedia di salah satu daftar buku terlaris, nah itu mungkin ada 1-2 buku dari Mark Manson itu terpampang di sana gitu ya. Nah, Mark Manson ini juga seorang penulis blog terkenal. Nah, saya baca salah satu blognya bicara tentang kasih. Dia di dalam blognya itu membandingkan ada 2 orang musisi ya, yang kiri dan kanan. Musisi yang pertama itu John Lennon ya. Dia menulis sebuah lagu berjudul All You Need Is Love ya. All You Need Is Love. Dari judul lagu ini terlihat dia begitu mengagungkan keutamaan kasih gitu ya. Ini John Lennon ya, dia menulis lagu. Namun sayangnya ya, digambarkan di dalam blog dari Mark Manson itu realita kehidupannya itu berbeda. Ya, John Lennon ini itu dia selingkuh, ya. Kemudian dia di dalam perjalanan pernikahannya dia menikahi 2 perempuan dan dua-duanya digambarkan dia pukuli juga, gitu ya. Kemudian dia mengabaikan anaknya, dia melecehkan manajernya dengan kata-kata makian rasial, ya. Jadi sangat berbeda dengan apa yang dia gambarkan di dalam lagunya. Nah, sementara itu ada seorang musisi lain yang sebelah kanan, yaitu namanya Trent Reznor. Ya, dia menciptakan lagu juga, itu sekitar 35 tahun kemudian ya. Itu dia kasih judul lagunya itu Love Is Not Enough. Jadi ini nampaknya menyangsikan kecukupan dari cinta. Jadi berbeda dengan John Lennon tadi ya. Tetapi dikisahkan ya di dalam ketenarannya, Trent Reznor ini dia berhasil bebas dari keterikatan obat-obat terlarang dan juga alkohol. Kemudian dia menikahi 1 orang wanita saja, dikaruniai 2 orang anak, dan menariknya, nah ini menarik sekali ya, kisah hidupnya. Di dalam pengalaman hidupnya itu dia rela itu membatalkan turnya dan rilis albumnya demi tinggal di rumah, menjadi seorang suami dan ayah yang baik. Nah ini menarik sekali ya. Dari 2 kisah ini kita melihat ya, John Lennon dan Trent Reznor, kita melihat seperti ada gap, ada kesenjangan antara apa yang dipahami oleh para musisi ini, apa yang mereka gambarkan di dalam lagu yang mereka tulis, dengan realita kehidupannya. Seperti ada kesenjangan. Dan apa yang mereka praktekkan itu berbeda dengan apa yang mereka tuliskan di dalam lagu. Nah, dari perbandingan ini, ada 2 pertanyaan mendasar ketika melihat itu ya. Saya memikirkan ada 2 pertanyaan mendasar. Yang pertama adalah sebenarnya kasih itu cukup nggak sih menopang kehidupan kita? Layakkah kita mengatakan kasih itu segala-galanya dalam hidup kita? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana nih kita menghapus gap gitu ya antara pemahaman dan juga realita kasih di dalam kehidupan kita? Bagaimana menghapus atau menghilangkan gap itu? Nah, dari renungan firman Tuhan hari ini kita akan belajar dari jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika ini kata Paulus itu jemaat teladan ya, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 7.
Mereka ini jemaat teladan bagi orang percaya lainnya. Dan di dalam surat Paulus kepada jemaat Tesalonika yang tadi kita baca, kita akan belajar paling tidak ada 2 kebenaran tentang kasih, ya. Yang pertama, kasih sejati merupakan kasih yang perlu dihidupi dengan sungguh-sungguh. Karena itu cukup untuk menopang kehidupan kita. Ya. Kasih yang sejati itu perlu sungguh-sungguh dihidupi. Karena itu cukup menopang kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rick Warren dalam bukunya yang terkenal juga ya, The Purpose Driven Life, pelajaran 16 atau hari ke-16 atau bab 16 itu, dia mengawali bab itu dengan satu kalimat, life is all about love. Ya, jadi dia juga mengagungkan keutamaan kasih. Kalau di dalam bahasa Indonesia dari buku ini, itu diterjemahkan seluruh kehidupan itu berkisar pada kasih. Ya, jadi kasih itu mencakup seluruh kehidupan kita. Karena itu kasih itu cukup untuk menopang kehidupan kita. Nah, hal itu juga ditegaskan dari bagian Alkitab ya, ada 2 ayat Alkitab. Saya tampilkan di sana. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Ya, di situ dinyatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini menegaskan ya. Jadi kira-kira kalau Alkitab itu dirangkum, itu hanya berbicara tentang 2 hal. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Ya, kalau kita percaya firman Tuhan itu cukup untuk menopang kehidupan kita, maka kalau dikaitkan dengan ini, kasih itu cukup untuk menopang kehidupan kita. Ayat firman Tuhan yang kedua makin ditegaskan lagi di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Di situ dinyatakan Allah adalah kasih, ya. Hal ini menegaskan bahwa kasih itu lebih dari sekedar cukup, karena Allah sendiri adalah kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, bagaimana menghidupi kasih dengan sungguh-sungguh, sehingga kehidupan kita itu benar-benar dapat ditopang olehnya. Nah, dalam hal ini kita perlu belajar dari jemaat di Tesalonika. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, di situ Paulus menyatakan bahwa tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu. Ya. Ini sebuah pujian kepada jemaat Tesalonika bahwa mereka tuh tidak punya gap, ya. Tidak ada gap antara apa yang mereka pahami tentang kasih dengan bagaimana mereka menerapkan kasih itu di dalam kehidupan mereka. Kalau kita perhatikan di situ dikatakan kamu sendiri telah belajar mengasihi dari Allah. Dan kamu lakukan juga kepada semua saudara di wilayah Makedonia. Kamu belajar kasih mengasihi dari Allah, dan kamu lakukan itu kepada semua jemaat di Makedonia. Jadi tidak ada kesenjangan di sana antara apa yang mereka pahami, apa yang mereka pelajari tentang kasih dari Allah, dengan apa yang mereka terapkan di dalam kehidupan. Dan Paulus meminta mereka, ayo sungguh-sungguh melakukan itu. Jadi belajar lagi dan lakukan lagi, makin berkualitas, makin meluas, gitu ya. Kasih itu menjadi tidak terbendung. Nah, menarik di dalam ayat yang ke-9 ya. Di situ Paulus menggunakan kata theodidak. Ya, kalau kita lihat ya, belajar kasih mengasihi dari Allah, itu Paulus menggunakan kata theodidak. Nah, di dalam tafsiran yang saya baca ini katanya kata yang dirumuskan oleh Paulus sendiri gitu ya. Jadi ini kata pertama gitu. Bahkan di dalam literatur yang setara pada masa itu belum ada yang menggunakan kata theodidak, pertama kali Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara, theodidak ini menunjukkan bagaimana jemaat Tesalonika itu membangun pemahamannya akan kasih. Jadi ini bukan kasih yang otodidak ya. Kasih yang ditemukan melalui perenungan pribadi gitu ya. Itu bukan kasih yang autodidak seperti ajaran para filsuf Yunani. Kasih ini bersumber dari Allah.
kasih ini dipelajari oleh jemaat Tesalonika. Penafsir mengatakan bagaimana jemaat Tesalonika belajar kasih mengasihi dari Allah, itu melalui karya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengajari mereka tentang kasih yang sejati itu. Roh Kudus yang mengajar, bahkan bukan hanya mengajar, tapi menguatkan mereka untuk menerapkan kasih itu. Ya, teodidak itu juga mencakup daya dorong. Ya, jadi bukan hanya sampai di pemahaman, tetapi ada daya dorong yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk menerapkan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dapat dipastikan bahwa jemaat Tesalonika adalah jemaat yang sangat dekat dengan Tuhan. Sangat mengasihi Tuhan. Mereka menghargai proses teodidak itu, belajar dari Allah itu di dalam kehidupan mereka. Mereka belajar kasih mengasihi dari Allah dan didorong oleh Allah sendiri, Roh Kudus sendiri yang berkarya di dalam hati mereka untuk menyatakan kasih itu kepada sesama. Nah, kasih mengasihi ya, atau kalau di dalam sesuai dengan tema kita hari ini, itulah mutual love itu ya. Ini sesuai dengan tema kita. Jadi mutual love itu berasal dari kata Yunani Philadelphia. Kalau today NIV itu dia menerjemahkan mutual love. Kalau di dalam terjemahan yang kita baca ya, bahasa Indonesia, itu dia menggunakan istilah kasih persaudaraan ya. Atau brotherly love kalau di dalam King James Version gitu ya. Atau ada juga terjemahan lain yang menggunakan istilah loving each other ya, saling mengasihi. Ini merupakan kasih yang terbangun di dalam umat Allah, komunitas umat Allah, bahkan berdampak ke orang-orang di luar jemaat, kepada semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang yang diajar oleh Allah, itu tandanya dia saling mengasihi. Itulah mutual love itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya mungkin kita masih ingat pernyataan Tuhan Yesus ya. Ini disampaikan menjelang Jumat Agung ya, menjelang dia ditangkap kemudian disalibkan, mati dan bangkit. Di Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35, di situ dinyatakan ayat seperti ini ya. Saya bacakan untuk kita. Aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi. Ya ini ya, saling mengasihi. Inilah mutual love itu. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi ada teodidak di situ, ya, murid-muridku, Tuhanlah yang mengajar mereka, dan karena itu mereka saling mengasihi. Mutual love itu keluar dari kehidupan yang terus menjaga proses teodidak itu di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita lihat, saya gambarkan itu seperti spiral ini ya, yang terus bergerak ke atas dan makin meluas. Seorang yang terus menjaga kedekatannya dengan Tuhan, itu akan terus belajar mengasihi dari Allah dan didorong oleh Allah untuk terus mengasihi. Nah, itu digambarkan seperti gambar ini ya. Di sebelah kanan itu ada makin ke atas. Jadi kalau kita lihat gambar spiral ini, itu dia ada pergerakan ke atas. Itu bicara tentang teodidak. Hati yang terus-menerus datang kepada Tuhan, belajar dari Tuhan, gitu ya, itu teodidak. Dan dampaknya kasih itu makin meluas, seperti spiral yang terus bergerak ke atas. Pergerakannya makin lama makin luas, makin lama makin meluas, ya. Makin dekat kepada Tuhan, makin terus belajar mengasihi. Dampak dari kasih itu makin meluas, makin mengasihi sesama. Inilah yang dimaksud Paulus ketika dia mengatakan bersungguh-sungguhlah melakukannya lagi. Jadi ayo terus dekat pada Tuhan, terus dekat pada Tuhan. Kalian sudah melakukan dengan baik, teruslah membangun relasi itu, makin dekat, makin berkualitas, makin menjaga proses teodidak di dalam kehidupan. Dan dampaknya mutual love itu akan terus hadir di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan ya, mungkin masih ingat ya dengan kisah ini ya. Ada seorang perempuan muda bernama Adesara Angelina Suroto. Ya, itu perempuan ini dibunuh oleh mantan pacarnya tahun 2014. Dan itu menjadi salah satu berita yang heboh gitu ya. Kenapa? Karena orang tua dari Adesara itu Bapak Suroto dan Ibu Elizabeth
itu mengampuni pelaku yang menghabisi nyawa putri mereka. Kemudian berita itu menjadi viral 2014. Nah, koran Tempo itu dia memberikan judul liputannya itu, mengapa orang tua Ade Sarah maafkan pelaku, gitu ya. Nah, waktu membaca tulisan koran Tempo, di situ menyadur wawancara dari Bapak Suroto. Di situ dia mengatakan, Suroto mengaku bahwa pemaafan yang dilakukan adalah pengejawantahan perintah Tuhan. Ya. Jadi ada perintah Tuhan di sana dan dia taati perintah Tuhan itu. Dia wujudkan perintah Tuhan itu. Nah, sementara itu di bagian yang bawah gitu ya, kutipan di bawah itu dikutip dari salah satu kanal berita online lainnya, merdeka.com. Itu dia mengutip secara langsung perkataan Bapak Suroto seperti ini ya. Sebagai manusia, sangat sulit mengampuni orang yang membunuh anak kita. Bahkan bisa saja membalas dendam. Tetapi saya minta Tuhan menguatkan. Justru saya bersyukur ya, karena kami disanggupkan untuk mengampuni mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Theodidak belajar mengasihi dari Allah, pada saat yang sama mendapat kekuatan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Theodidak terjadi karena kita menjaga hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan dampak langsungnya adalah mutual love yang terus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih sejati perlu dihidupi dengan sungguh-sungguh, karena itu menopang kehidupan kita. Kasih sejati yang dihidupi membuat kita bisa mengasihi sesama, bahkan di saat-saat terberat di dalam kehidupan kita. Nah, menghidupi dengan sungguh-sungguh itu berarti menjaga proses theodidak itu di dalam kehidupan kita. Menjaga proses theodidak terus-menerus terjadi dalam keseharian kita. Dan itu berarti menjaga disiplin terdasar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu waktu teduh kita dengan Tuhan, ya. Jadi kalau ditanya bagaimana kita bisa memiliki mutual love yang terus bertumbuh, berkembang di dalam kehidupan kita, tidak ada lain selain kembali pada disiplin terdasar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu menjaga relasi pribadi dalam waktu teduh kita dengan Tuhan. Waktu kita belajar kebenaran dari Tuhan, belajar kasih mengasihi dari Tuhan. Karena hanya dengan itulah kita bisa terus bertumbuh di dalam mengasihi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah saudara saat ini atau kita bergumul sulit mengasihi orang-orang tertentu ya di dalam kehidupan kita? Apakah kita merasa sulit mewujudkan ya kasih persaudaraan itu? Nah, kalau kita mau jujur menelusuri kehidupan kita, maka itu bersumber dari relasi dengan Tuhan. Proses theodidak yang tidak terpelihara dengan baik di dalam kehidupan kita. Seringkali ekspresi kasih kita itu juga dampaknya tidak meluas seperti spiral tadi itu ya, yang makin ke atas, makin dekat pada Tuhan, makin meluas. Tidak ada orang yang kita jangkau, tidak ada orang yang kita bantu, tidak ada orang yang kita tolong dan beri penghiburan. Keluarga kita tidak punya dampak bagi kehidupan orang lain. Topik doa kita ya, kalau kita melihat lagi, topik-topik doa apa sih yang kita doakan? Lebih banyak kebutuhan diri dan diri kita. Nah, ini mengingatkan kita ada persoalan terdasar. Ya, kasih kita itu menjadi stagnan kalau kita merasa kasih kita kok begitu-begitu aja gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu ditengarai berasal dari relasi yang tidak bertumbuh dengan Tuhan. Theodidak, kalau dari bagian firman Tuhan yang kita pelajari tadi, itu selalu berdampak, selalu pasti menggerakkan kita untuk dapat mengasihi. Karena itu ketika kita bergumul dengan sulitnya mengasihi, mewujudkan kasih persaudaraan itu, berarti ada masalah di dalam proses theodidak, disiplin rohani terdasar dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini mengajak kita, mengingatkan kembali kita untuk membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Jagalah waktu teduh kita, waktu doa-doa kita, datang pada Tuhan, ya, meminta Tuhan mengajar kita bagaimana mengasihi. Proses theodidak yang terjadi kita pelihara sehingga mutual love dalam hidup kita itu bisa makin meluas.
Bagian yang kedua yang kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kasih sejati akan membawa diri kita kepada kemandirian. Nah, ini bagian yang kedua ya. Dengan kemandirian itu kesenjangan yang tadi kita hadapi antara pemahaman dan perilaku keseharian itu bisa dihilangkan dengan bergerak menuju kemandirian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salah satu penyebab mengapa ada kesenjangan ya di dalam kehidupan kita antara apa yang kita pahami dan kita praktekkan itu karena kita nggak mandiri. Itu salah satu penyebabnya. Ya, tetapi kita belajar hari ini bahwa kasih sejati itu akan membawa kita kepada kemandirian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di jemaat Tesalonika pada saat itu ada sekelompok kecil orang yang itu nampaknya bukan menyatakan kasih ya kepada orang lain, tetapi mereka justru memanfaatkan kasih yang besar yang dimiliki oleh jemaat yang lain. Nah, mereka memanfaatkan itu dengan kehidupan bermalas-malasan dan enggan bekerja gitu ya. Nah, ada penafsir juga yang melihat ini berakar dari pemahaman teologis mereka. Mereka berpikir, oh Tuhan sudah dekat, sebentar lagi Tuhan akan datang. Karena itu nggak usahlah bekerja, nggak usahlah urus pekerjaan duniawi, itu kata mereka. Datang beribadah kepada Tuhan. Nah, pola kehidupan seperti ini bukan justru mendukung jemaat Tesalonika yang sudah begitu bergerak meluaskan kasih mereka, tapi justru mereka itu ya seperti parasit yang ada di tengah jemaat. Nah, Paulus dalam suratnya kepada mereka mengingatkan tentang bagian ini. Ya. Di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 ya, saya bacakan untuk kita sekali lagi ya. Di ayat yang ke-11 dan 12 di situ, dan anggaplah suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah dipesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar, tidak bergantung kepada mereka. Di bagian ini Paulus mengingatkan mereka untuk punya keinginan kuat untuk melakukan 3 hal ya. Pertama itu hidup dengan tenang. Nah, hidup dengan tenang ini maksudnya ya di dalam kalimat ini itu bebas dari perilaku yang mengganggu dan membebani orang lain. Ya, kemudian juga uruslah persoalan sendiri, karena jemaat kelompok kecil orang ini yang malas bekerja itu beberapa kali juga mereka mulai mengganggu urusan-urusan orang lain gitu ya, mengatur orang lain, dan itu berdampak beberapa pekerjaan Tuhan bisa saja terhambat. Paulus mengingatkan mereka untuk bekerja dengan tangan sendiri. Ya, jadi ada sendiri di situ ya. Uruslah persoalan sendiri, bekerjalah dengan tangan sendiri, hiduplah dengan tenang sehingga kamu dihormati dan tidak bergantung kepada orang lain. Ini penekanannya kemandirian di dalam relasi jemaat Tuhan. Nah, Paulus memberikan contoh ya di dalam kehidupannya sendiri bersama tim pelayannya ketika mereka hadir di Tesalonika memberitakan Injil. Di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ya ayat yang ke-8 sampai 9 di situ ditulis demikian ya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu ya, kasih sayang yang besar itulah mutual love itu ya. Bukan saja rela membagikan Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Nah, itu kemandirian di sana ya, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Dan di dalam kemandirian itu ya, saya lanjutkan, karena itu ya kalau kita melihat kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Jadi ada tanggung jawab di sana. Ada kemandirian, ada mutual love, dan ada tanggung jawab di sana. Jadi ada kemandirian dalam tim pelayanan Paulus yang melayani jemaat Tesalonika. Paulus dan tim tidak menjadi beban ya bagi orang-orang yang mereka layani. Ya, Paulus dan rekan-rekannya bekerja sedemikian rupa dan tetap menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasih yang sejati itu membawa kita
ya, membawa kita bergerak menuju kemandirian, sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara apa yang kita pahami dan praktik kasih dalam keseharian kita. Nah, kalau kita mempelajari pola relasi pola relasi dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang yang dalam keseharian itu dia bersikap dependent, yang kiri bawah ya, itu dia bersikap dependent. Nah, orang yang dependent itu nggak mandiri, ya, dia merasa sangat terbatas. Saya nggak bisa apa-apa. Dia merasa tidak mampu untuk memikul tanggung jawab tertentu. Dan dampaknya apa? Dia menuntut orang lain. Ya, ini orang yang dependen, saya dong yang harus dikasihi, saya dong yang harus ditolong. Ini orang-orang dependen. Ya, di dalam komunitas kita, mungkin juga di dalam keluarga kita ada orang-orang seperti ini. Nah, orang yang seperti ini perlu belajar menyatakan kasih dengan cara yang sederhana, ya, dengan cara yang ia mampu, bukan menuntut, ya. Kemandirian perlu mereka pelajari, mereka berjuang untuk mandiri, tidak menjadi beban bagi orang lain. Nah, ada juga, ya, bukan hanya dependent, tapi ada juga yang independent, ya. Ini pola yang kedua yang seringkali juga ada, ya. Kalau independen itu dia itu bebas tapi tidak mau ambil tanggung jawab, ya. Dia bisa punya kemampuan tetapi dia menarik diri, tidak ingin terlibat, selalu berdalih, mengabaikan kebutuhan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tahu orang lain membutuhkan tapi dia menarik diri, tidak mengambil tanggung jawab. Nah, itu orang-orang yang dependen. Dia orang yang mengabaikan kasih di dalam relasinya. Nah, Bapak Ibu, orang yang seperti ini itu perlu belajar, ya, bahwa kita bisa ada saat ini itu karena ada orang yang mendukung kita. Kita nggak pernah benar-benar bisa sendiri. Selalu ada orang. Karena itu perlu juga untuk belajar memberi diri, mengasihi, mewujudkan kasih kepada orang lain. Nah, berbeda dengan orang yang independen, ada orang yang ketiga, ini yang kanan bawah, ya. Ada orang yang codependent. Orang yang codependent ini merasa terlalu bertanggung jawab untuk semua hal. Ya, ada juga gitu, ya. Merasa bertanggung jawab untuk semua hal, melakukan banyak hal, ya, tetapi tidak menikmati, ya, tetapi tidak menikmati. Merasa harus mengasihi orang lain dengan mengesampingkan kebutuhannya sendiri. Tidak peduli sama sekali, ya. Padahal kalau kita bicara tentang saling mengasihi, itu ada memberi kasih dan juga membiarkan diri kita dilayani, mengizinkan orang lain melayani kita. Nah, orang-orang yang codependent ini itu melakukan banyak hal, mengurusi banyak hal, ingin mengambil banyak tanggung jawab, tapi mereka sendiri tidak menikmati. Nah, orang seperti ini perlu belajar untuk menempatkan kasih itu dengan benar. Ya, ada saatnya kita mengasihi, terus mempertahankan itu, tapi ada juga saatnya kita membiarkan diri kita dilayani, ya, menikmati setiap hal yang kita lakukan. Nah, saudara, sikap yang kita harapkan tentu saja yang kanan atas, ya, interdependent, ya. Inilah kasih dalam kemandirian itu. Seorang yang memiliki kasih dalam kemandirian itu mengambil tanggung jawab, tetapi juga menikmati apa yang dia lakukan. Bersukacita ketika melakukan itu, merasakan kebebasan, tidak bergantung, tidak menjadi beban bagi orang lain. Nah, orang ini kalau dikaitkan dengan bagian pertama yang kita pelajari tadi, adalah orang yang memelihara teodidak, relasi dengan Tuhan. Dan itulah yang memampukan dia untuk mengasihi di dalam kemandirian. Membuka diri mereka sendiri menjadi objek, ya, sekaligus menjadi subjek kasih yang mutual itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sampai di bagian akhir firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kasih yang kita praktekkan dalam relasi kita adalah relasi kasih dalam kemandirian atau interdependent itu? Seringkali, ya, kasih kita itu kasih yang menuntut, ya. Kita berkata saya akan mengasihi kalau, ya, saya akan mengasihi jika saja. Jadi ada tuntutan yang mengikuti itu, ya. Dan itu membuat sebenarnya kita adalah orang-orang yang rapuh, ya. Saya akan mengasihi jika saya diperlakukan dengan baik, ya. Jadi tidak ada semangat pengorbanan di dalamnya, ya. Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, berdua dengan Tuhan saja, ya. Apakah kasih kita itu kasih yang menuntut, yang ada hanya tuntutan dan tuntutan? Kita menuntut pasangan kita,
Ya, kita menuntut orang tua kita menuntut anak-anak kita menuntut hamba Tuhan, pendeta, majelis, ya. Bahkan Tuhan saja bisa kita tuntut. Tuhan dong yang harus mengasihi saya. Saya ini udah jadi orang Kristen. Kenapa Tuhan tidak mengasihi? Jadi tuntutan dan tuntutan. Tidak ada kemandirian di dalamnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, cara sederhana ya, untuk melihat apakah ada gap atau ada kesenjangan antara apa yang kita pelajari tentang kasih dan apa yang kita terapkan, itu ketika kita mudah marah ya. Kalau kita melihat 1 minggu mungkin ya kehidupan kita, mungkin kita begitu mudah marah ya. Begitu mudah membangkitkan konflik ya. Bukan berarti nggak boleh marah ya, bukan berarti tidak boleh berkonflik ketika itu terjadi ya. Tapi begitu mudah marah ya. Terus menerus membangkitkan konflik ya. Mulai hitung-hitungan di dalam relasi dengan orang lain. Nah, itu semua menunjukkan bahwa kasih kita itu belum mandiri. Mari seperti bagian yang pertama, kita mulai lagi membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, mengevaluasi kembali pemahaman dan praktek kasih kita kepada sesama dengan jujur di hadapan Tuhan. Dan semoga kita juga bukan orang-orang yang mengabaikan panggilan mengasihi, mengabaikan panggilan tanggung jawab pelayanan. Diminta pelayanan selalu menghindar gitu ya. Diminta pelayanan di tempat kerja, mungkin kalau ada persekutuan ya di tempat kerja merasa tidak ada waktu ya. Diminta menolong orang lain, ambil bagian di dalam tim pelayanan, mungkin itu selalu berdalih ya. Bahkan ketika doa-doa itu dilihat lebih jauh lagi, tidak pernah berdoa untuk orang lain. Nah, kita berarti orang-orang yang mengabaikan kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka ya. Kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan, memohon Tuhan memurnikan kita di dalam pertobatan kita. Semoga firman Tuhan hari ini yang kita baca menolong kita untuk memiliki mutual love, kasih persaudaraan yang kian meluas dalam relasi yang mandiri. Dan itu dimulai dengan relasi yang dekat dan konsisten dengan Allah, sehingga proses teodidak, proses belajar dari Tuhan itu terjadi. Kita belajar dan dimampukan mengasihi.